Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung lagi membacakan biografi, yaitu Datuk Utoh Ahmad, atau bisa juga disebut dengan Wali Ahmad. Utoh Ahmad nama yang sebenarnya adalah Rahmat. Beliau anak kedua dari pasangan suami istri Datuk Absan dan Datuk Geluh Moning. Menurut cerita yang disampaikan nenek kecilnya pada usia sekitar 7 atau 8 tahun masih mendapat musibah atau kecelakaan yang menimpanya, yaitu jatuh dari ayunan yang disebut ayun napan. Ayunan yang tersebut rumahnya 9 kebiasaan rumah orang di desa ini saat itu tinggi yang mana tingginya biasa mencapai 2 meter. Mainan masa dahulu, setelah jatuh dari ayunan tersebut ia menjadi sakit, dan sakitnya semakin hari semakin bertambah. Kedua orang tua Kai Utoh Ahmad ini berusaha menyembuhkan dengan membawa ke penambaan orang pintar yang ada di kampungnya, serta dengan mencoba memakan obat-obatan tradisional. Berobat ke kota atau keluar daerah, mereka tidak mempunyai uang atau dana. Semakin hari semakin sakit anaknya semakin bertambah, sampai-sampai sakitnya tersebut hampir membuatnya meninggal dunia. Demi melihat keadaan sakit anaknya yang dinamai demikian parah, inilah Datuk Absan dan Datuk Geluh Moning berdoa siang dan malam untuk kesembuhan anaknya, karena mereka berkeyakinan bahwa hanya kepada Allah lah yang berserah diri, tiada ada yang dapat menyembuhkan penyakit selain Dia. Bagaimana parahnya suatu penyakit kalau Allah belum menghendaki kematiannya, maka orang itu akan sembuh dengan kudrat dan iradat serta inayah dari Allah. Akhirnya Utoh Ahmad sembuh dari penyakit yang dideritanya. Namun setelah sembuh terjadilah perubahan pada dirinya. Dia tidak mau lagi berpakaian seperti sebelum sakit. Kalau disuruh berpakaian, dia menggelengkan kepalanya, dan kalau dipaksa dia akan menangis sambil meronta-ronta karena kebiasaan dia. Akhirnya diberi gelar Utoh Ahmad atau yang telanjang bulat.
Di samping suka bertelanjang, dia suka berjalan kaki kemana saja, baik siang maupun malam. Dan ketika itu dia berumur sekitar 9 tahun. Menurut salah seorang cucunya yang masih hidup, Utuh Amot saat mau berjalan tidak mau diberi bekal makanan atau minuman, dan tidak bisa diperkirakan ke mana dia akan berjalan dan kapan dia akan kembali. Namun rumah keluarganya tidak pernah menutup pintunya karena Utuh Amot datangnya tidak menentu. Terkadang siang, sore, malam, bahkan waktu subuh. Dan tentang makanan selalu disiapkan di atas meja. Maka sebab walaupun disuruh makan, terkadang ia tidak mau makan. Terkadang di saat orang tidak ada yang makanannya, ia minta makan. Melihat keadaan yang demikian, Datuk Kapsan merasa perhatian melihat kondisi anaknya yang kala itu masih terlalu muda untuk berjalan ke tempat yang terlalu jauh, dan kadang-kadang sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru kembali ke rumah Datuk Kapsan. Berusaha sedapat mungkin untuk melarangnya, bahkan ia pernah melarangnya disertai dengan menyakiti atau memukulnya, namun semua itu tidak dipedulikan Utuh Amot. Hal ini dilakukan karena ia mempunyai kemauan yang keras dan kuat. Kebiasaan berjalan-jalan ini dilakukannya hingga tahun 1972. Asal mula terkenalnya Utuh Amot kali pertama terlihat keanehan atau keramat pada Utuh Amot terjadi pada akhir tahun 1971 di Kalayan, Banjarmasin, di rumah seorang perempuan tua bergelar Mak Utuh, dan disaksikan oleh Mak Utuh sendiri pada saat Kai Utuh Amot sudah mau memakai pakaian, namun dia hanya mau memakai pakaian jika pakaian yang dipakainya berwarna kuning. Alkisah adalah perempuan tua yang bergelar Mak Utuh ini mempunyai perempuan yang penyakit yang sudah lama sekali dideritanya, yaitu penyakit abuh, membesaran parut atau tumor di parut. Sudah kesana kemari berobat baik ke rumah sakit dokter pengobatan modern ataupun kedudukan kampung pengobatan tradisional, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh juga. Sedangkan untuk biaya, mungkin sampai di sini dulu pembacaan biografi untuk Datuk Utuh Amot. Lain waktu kita teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.